Yang ketiga, apakah hasil pengolahan limbah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan? Dan yang terakhir yaitu bagaimana sistem STP tersebut dapat mendukung penerapan konsep green building. Masuk ke tujuan pembahasan, masih dalam 4 poin. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari air limbah dan STP. Yang kedua yaitu merancang sistem pengolahan air limbah domestik STP pada apartemen Samasta Mahatta Margonda. Yang ketiga yaitu menilai apakah hasil olahan limbah memenuhi standar baku mutu lingkungan. Dan yang keempat yaitu mengkaji penerapan STP sebagai bagian dari implementasi konsep green building. Yang selanjutnya yaitu masuk ke pengertian air limbah dan STP atau sewage treatment plan. Pengertian air limbah sendiri menurut Permen Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 68 tahun 2016, air limbah adalah sisa air dari rumah tangga, industri, atau tempat umum yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sumber air limbah sendiri yaitu berasal dari rumah tangga, contohnya air bekas mandi, bekas cuci, toilet, dan dari dapur. Yang kedua yaitu ada industri atau usaha seperti sisa produksi, limbah pabrik, restoran, dan hotel. Yang keempat, yang ketiga, maaf ini salah penulisan poin. Yang ketiga ada tempat umum atau komersial, yaitu pusat perbelanjaan, kantor, atau fasilitas umum. Dan yang terakhir yaitu limbah, faktor penting dalam pengolahan air limbah. Faktor penting yang dalam pengolahan air limbah yang pertama yaitu ada karakteristik air limbah sendiri. Yang pertama ada BOD, COD, TSS, pH, minyak, dan lemak amonia. Yang kedua yaitu volumodebit air limbah, adalah jumlah air yang dihasilkan per hari berdasarkan standar mutu baku sesuai Permen LHK, PP atau peraturan pemerintah atau standar nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu teknologi pengolahan, salah satunya seperti STP. Yang terakhir yaitu untuk mengolah limbah sehingga aman. STP ini berfungsi untuk mengolah limbah supaya aman digunakan kembali atau ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pengertian STP sendiri. STP adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah domestik agar aman dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali. Tujuan utama dari STP yaitu menghilangkan polutan dari air limbah. Polutan yang dimaksud ada 3, yaitu polutan fisik seperti sampah, pasir, minyak, yang kemudian disaring dan diendapkan. Yang kedua yaitu polutan kimia seperti deterjen, logam berat, yang diuraikan biologis dan dikontrol kimia. Yang terakhir yaitu polutan biologis seperti bakteri, virus yang dibasmi lewat disinfektan atau klorin atau sinar UV. STP mendukung konsep green building dengan efisiensi air, pengolahan limbah, ramah lingkungan. Yang selanjutnya untuk studi kasus akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Ajeng. Silakan. Selanjutnya, saya izin menjelaskan, yaitu pada pembahasan STP ini diambil dari studi kasus perancangan sistem pengolahan air limbah atau STP pada apartemen Samasta Mahatta Margonda Depok. Studi kasus ini menggunakan metode penelitian yang berada di Kota Depok, batas Universitas Indonesia, dan Stasiun Pondok Cina. Metode penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2022. Untuk alat dan material penelitian menggunakan laptop yang terdiri dari aplikasi Excel, AutoCAD, atau CropWatt 8.0.
Yang kedua, menggunakan Greenship Rating Tools versi 1.2. Dan yang ketiga, diambil dari data sekunder, jumlah penghuni, denah apartemen, spesifikasi saniter, dan data iklim BMKG. Untuk prosedur metode penelitian ini menggunakan yang pertama perhitungan jumlah air limbah domestik, yang kedua penentuan teknologi pengolahan air limbah, yang ketiga perhitungan penggunaan kembali air, dan yang keempat yaitu penilaian green building kategori konservasi air. Untuk menghitung debit air limbah dan parameter, rumus yang digunakan yaitu QD sama dengan 80% dikali QAB, yang merupakan QD sama dengan debit limbah dan QAB sama dengan debit air bersih. Untuk parameter utama menggunakan BOD atau Biochemical Oxygen Demand dan COD atau Chemical Oxygen Demand, dan TSS yaitu Total Suspend Solid, pH, minyak dan lemak, dan yang terakhir amonia. Untuk konsentrasi dari 5 literatur yaitu menggunakan nilai terbesar atau maksimumnya. Standar perhitungan debit air limbah ini menggunakan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 dan PP nomor 22 tahun 2021. Pemilihan unit STP berdasarkan efisiensi pengolahan. Berikut merupakan tabel dari beberapa sumber parameter literatur yang sudah ada. Berikut merupakan alur pengolahan air limbah. Untuk gambar 1 yaitu merupakan influent atau air masuk, yang merupakan air limbah dari berbagai sumber seperti floor drain, toilet, dan dapur masuk ke sistem. Dan gambar kedua yaitu bar screen atau penyaringan kasar, yang merupakan menyaring sampah besar seperti plastik, kain, atau kertas supaya tidak masuk ke proses selanjutnya. Dan gambar yang ketiga yaitu chamber atau bak pasir, yang merupakan untuk memisahkan pasir, kerikil, atau benda berat lain yang ikut terbawa air limbah. Dan yang keempat yaitu bak ekualisasi atau equalization tank, yang merupakan untuk menyamakan kualitas dan jumlah air limbah agar proses berikutnya berjalan stabil. Selanjutnya gambar kelima yaitu bak aerasi atau aeration tank. Untuk bak aerasi ini proses biologis yang mencakup mikroorganisme mendegradasi kotoran organik dalam air yang dibantu dengan udara atau oksigen. Dan gambar keenam yaitu sedimen sekunder atau secondary sedimentation, yang memisahkan lumpur yang terbentuk dari proses biologis dari air bersih dan lumpur yang mengendap dapat dikirim ke car tank atau mobil pengangkut tinja. Selanjutnya yaitu gambar ketujuh, ammonia stripping, yang merupakan untuk mengurangi kandungan amonia atau zat berbahaya dalam air. Baik, Untuk izin. selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizal. Silakan. Baik, semuanya izin untuk melanjutkan menjelaskan tentang pengolahan air limbah. Jadi dari proses sebelumnya itu merupakan tiga proses yang tadi di depan dijelaskan. Selanjutnya mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai proses untuk untuk proses daur ulang dari proses air yang sudah diolah. Sebelumnya itu boleh dipundurin teh. Oke, di nomor 8 ini ada bak penampungan, di mana bak penampungan ini tuh sebagai suatu wadah untuk menyimpan air yang telah diolah sebelumnya, sebelum nanti air tersebut akan diolah atau dilakukan pengolahan lanjutan menggunakan alat yang namanya
osmosis atau yang biasa kita kenal RO. Nah, di poin 8 ini tuh kita biasanya menyimpan hasil air, dan kalaupun ada air yang lebih, nanti air tersebut akan disalurkan ke drainase atau saluran kota. Kemudian selanjutnya air itu akan diolah lanjutan menggunakan alat yang bernama RO, di mana sebenarnya ini merupakan salah satu alternatif untuk pengolahan lanjutan air ya, yang ditargetkan air yang keluar dan dihasilkan itu sesuai dengan baku mutu aliran kelas 2 nantinya. Boleh dilanjutkan? Boleh di next. Oke, selanjutnya ketika air setelah diolah melalui RO, nanti akan disalurkan lagi ke alat bernama bak klorinasi, di mana di tahap ini tuh air itu dikasih desinfeksi dengan klorinasi, yang bertujuan itu digunakannya untuk mengurangi dan membunuh mikroorganisme patagon yang ada di dalam air limbah. Nah, kemudian ketika sudah melalui proses tersebut, maka air itu bisa dikatakan sudah berhasil untuk didaur ulang dan sudah aman untuk digunakan untuk proses selanjutnya, baik itu untuk penyiraman toilet ataupun penyiraman tanaman. Boleh selanjutnya. Nah, oke, dari penjelasan yang sebelumnya, mungkin di sini agak mundur sedikit tadi deh yang di. Nah, di sini data-data yang diambil dari hasil perencanaannya. Boleh di next selanjutnya teh. Oke. Di sini tuh berdasarkan penelitian yang dibuat itu, untuk apartemen ini terdiri dari 27 lantai, 1 rooftop, di mana itu terdapat hunian, fasilitas, dan kantor. Dengan total itu penghuninya sebanyak 4.047 jiwa, yaitu penghuni, pegawai, dan pengunjung diantaranya. Dari total ini tuh, dengan dihitung kebutuhan air bersihnya seperti yang sudah dijelaskan menggunakan rumus yang tadi sebelumnya dijelaskan, sebesar 216,26 meter kubik per harinya. Untuk alat plumbing yang digunakan sendiri di sini tuh menggunakan kloset, bak cuci tangan, urinoir, pecandu pancuran mandi, keran cuci bersama dengan keran cuci dapur. Nah, di sini juga terdapat metode uap atau metode unit beban alat plumbing yang sebenarnya tujuannya sama, untuk mencari kebutuhan air bersih. Dengan total hasil perhitungannya sendiri, dengan total air bersih 276 meter kubik per hari, dan total air limbahnya sebesar 220,8 meter kubik per hari. Mungkin di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari pengolahan limbah yang tadi sudah dijelaskan. Boleh lanjut teh. Nah, di tabel 2 di sini tuh dijelaskan bahwa hasil standar minimum yang ditetapkan berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Jadi dari semua parameter
di air limbah tersebut minimal yang harus dihasilkan dan dikeluarkan setelah proses pengolahan itu seperti yang dijelaskan di tabel kadar maksimum yang di tabel 2 ini, angka-angkanya. Kemudian untuk baku mutu air limbah berdasarkan PP nomor 22 sendiri, parameter yang dihasilkan harus senilai air yang kelas 2 yang tertera pada tabel nomor 3. Nah, di sini di tabel nomor 4 mungkin ini hasil pengolahan yang awalnya itu ada konsentrasi awal yang dihasilkan dari beberapa parameter ya yang tadi dijelaskan oleh teman-teman di awal, dan setelah diolah melalui RO dihasilkan nilai konsentrasi seperti di tabel, di mana dari semua parameter itu sudah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, yaitu mutu kelas 2, karena nilainya kurang dari meter baku mutu tersebut. Boleh lanjut ya? Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Raisa, pembahasan mengenai green building. Silahkan Raisa. Untuk selanjutnya bisa masuk untuk tahap green building, bisa di next. Konsep green building ini merupakan bangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan pemakaian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya secara efisien sepanjang siklus hidup bangunan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri PU dan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 2 PRT tahun 2015 tentang green building, salah satu persyaratan tahap perencanaan teknis adalah konservasi air yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan air bersih dan menerapkan sistem pengelolaan air limbah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 68 Men LHK Setjen tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik yang menyatakan bahwa air limbah domestik yang dihasilkan tidak melampaui baku mutu. Untuk penilaian green building berdasarkan kategori konservasi air di apartemen Samasta Mahatma Margonda ini difokuskan pada kategori water conservation atau WAC berdasarkan perangkat penilaian pada Greenship Rating Tools untuk bangunan baru. Penilaian kategori ini di apartemen ini mendapat 9 poin dari total 21 poin. Pemanfaatan kembali air limbah untuk siram toilet. Lalu ini ada tabel hasil penilaian konservasi yang didapat dari sistem Greenship. Sistem Greenship ini adalah salah satu proses penilaian untuk sertifikasi bangunan hijau yang berfokus pada konservasi dan efisiensi penggunaan air di suatu bangunan proyek. Untuk nilai P sendiri itu termasuk kriteria wajib karena di suatu proyek atau di suatu bangunan diharuskan memiliki meteran air dan perhitungan penggunaan air per hari untuk mengetahui kebutuhan dan efisiensinya. Bisa di next. Untuk kesimpulan dari materi STP kita hari ini, yang pertama, STP atau Sewage Treatment Plant ini instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah domestik agar aman dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali. Sehingga STP mendukung konsep green building dengan efisiensi air dan pengolahan limbah ramah lingkungan, serta efektif mengolah limbah domestik apartemen. Lalu konservasi air optimal apartemen ini menghemat 56% kebutuhan air per harinya.
Lalu untuk hasil penilaian green building kategori WAC pada proses pembangunan apartemen Samasta ini mendapatkan 9 poin dari total 21 poin maksimum. Nilai terendah ialah kriteria daur ulang air karena pihak perencana apartemen tidak memanfaatkan air daur ulang untuk siram toilet. Oleh karena itu, direkomendasi untuk menggunakan air hasil pengolahan untuk flushing agar kriteria ini terpenuhi. Lalu green building memperoleh nilai sesuai kategori konservasi air. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan terlampir. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin bisa dilanjut di moderator oleh Teh Rini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah penyampaian atau kurang tepat. Silahkan dari Pak Muhtar atau rekan-rekan apabila ada yang mau mengkoreksi atau bertanya. Terima kasih. Sebelum dibuka pertanyaan, kalau Purnomo hadir nggak? Hadir Pak. Kenapa? Hadir Pak. Purnomo. Hadir Pak, ini ada di sebelah saya Pak. Oh. Kenapa nggak ikut ini paparan barusan? Barusan sudah Pak. Apa Tadi tidak tersemuanya Pak? Tadi setelah Rizal, Tadi setelah Rini, Putri Ajeng, terus Rizal, yang terakhir Raisa Pak. awal nggak ini ya. Oke, lanjut mungkin ke tanya jawab ya tentang STP ya, Sewage Treatment Plant. Silakan barangkali yang lain. Tolong dibuka juga ya. Ini saya mau kalau perlu di share dibuka juga untuk share-nya. Hostnya siapa host? Gimana Pak? Untuk share screen ini saya nggak bisa nih. Oh ya, sebentar Pak, saya stop dulu Pak. Jadi tadi kan ada grid chamber ya. Nah, ini realnya grid chamber itu seperti ini barangkali mungkin sebelum tanya jawab ya. Kemudian tadi grid chamber masuk ke kominitor ya, kominitor untuk di sini adalah ada pompa ya. Jadi biasanya di grid chamber ini kan ada tidak hanya limbah air saja, tapi ada juga kotoran-kotoran yang bentuknya padat sehingga seolah-olah dicacah oleh mesin ini ya. Ini seperti mesin pompa tapi ada untuk blade cutternya di bawah. Kemudian masuk tadi ke equalizing tank ya. Di sini ada penampungan ya. Tadi di skemanya ya. Kemudian masuk lagi ke aeration tank ya. Nah, kalau yang tadi dimanfaatkan setelah ini ya, setelah aeration tank kemudian ditambah dengan ada bak penampungan sedimentasi ya.
Nah, karena tadi dimanfaatkan oleh daur ulang ya, kalau biasanya setelah itu ini langsung dipompa keluar gitu ya. Jadi setelah tahap terakhir dipompa ke saluran dibuang gitu ya. Tapi karena ada lanjutannya dimanfaatkan tadi di dalam penelitiannya didaur ulang, hanya sayangnya mungkin karena tidak digunakan gitu ya. Karena tidak semudah itu penggunaan. Kalau gedung dirancang, tidak dirancang dari awal daur ulang untuk flushingnya kloset gitu ya. Karena pada umumnya air bersih itu satu instalasi masuk ke gedung sehingga dicabang melalui disap tuh untuk flushing kloset, untuk flushing yang lain-lainnya. Jadi tidak dibuat instalasi sehingga tidak dimanfaatkan itu karena perlu perubahan instalasi gitu kalau memang tidak dirancang dari awal. Nah itu mungkin sekilas dulu untuk melihat nyatanya STP gitu ya. Silakan yang mau bertanya yang lain. Hikia, silakan Hikia. Nah, silakan Rene di ini di yang siapa dulu yang mau tanya tuh? Udah ada red hand. Yang pertama mungkin tadi Surya ya. Surya ya. Silakan Surya. Punten kelompok 4 mau nanya, ini kan ada bahas green building ya. Bedanya STP konvensional dengan green building itu pada prosesnya di mana? Terputus, siapa tahu terputus. Prosesnya ya. Nah, silakan. Mungkin tadi yang bahas green building tuh siapa? Raisa ya? Iya, Pak. Nah, di situ lihat aja komponen green buildingnya. Mungkin saya jawab yang setahu saya aja kali ya. Mungkin kalau ada kurangnya bisa Bapak. Ini di share ada ini ya tadi yang materinya yang di PPT tentang green building. Nah, sebelum itu. Berikutnya setelah ini. Bukan satu lagi. Nah, silakan dijawab, Reza. Nah, bisa dijawabnya dari sini. Mungkin yang saya tahu tentang green building ini, kan kalau green building ini bangunan yang dirancang dan dioperasikan dengan prinsipnya ramah lingkungan Ya. serta efisiensi sumber daya. Nah, jadi STP ini hubungannya sebagai salah satu elemen di dalam green building ini untuk mencapai suatu bangunan itu green building. Nah, si STP-nya ini kita harus hitung untuk pengolahan limbahnya, untuk fokus ke air buangannya sesuai dengan kriteria si green building ini yang terdapat di Permen LHK nomor 68 tadi. Tuh. Mungkin bisa mengurangi dari BOD, COD, TTS, lalu bisa memenuhi baku mutu limbah cairnya. Mungkin yang saya tahu seperti itu sih, Pak. Boleh tambahan, Pak? Silakan. Mungkin untuk tambahannya kalau
yang STP tradisional itu limbahnya bisa biasanya langsung dibuang ke sungai atau ke laut. Terus yang green building ini biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan siram toilet atau siram tanaman seperti itu. Terima kasih. Surya gimana, Surya? Sudah terjawab atau belum? Atau mungkin dari Bapak mau menambahkan, Pak? Silakan, Pak. Oke, jadi kalau konvensional gitu ya, contoh septic tank lah kalau di rumah itu ya, yang sederhananya septic tank lah. Kemudian kalau agak besar sedikit, mungkin sekarang septic tanknya sudah modern, ada biotank lah gitu ya, sehingga ada sedikit olahan di dalam tangkinya gitu, yang dibuang ke saluran atau diresapkan ke tanah itu masih kotor lah gitu ya. Nah, dalam hubungannya dengan green building tadi adalah tentang konservasi airnya gitu ya. Sedangkan dalam konservasi air ini kan harus hemat dalam rangka ramah lingkungan tadi. Selain hemat, pada saat membuang air kotor tidak mengganggu lingkungan gitu ya. Sehingga tadi ada beberapa tahapan menggunakan STP ini, terakhirnya adalah dimanfaatkan gitu ya. Air yang buangannya tuh dari sekian meter kubik itu bisa kurang lebih 50% airnya itu bisa dimanfaatkan. Tapi dalam pemanfaatan ini tidak dipakai air, misalnya air minum, air untuk mandi tidak gitu ya, tapi dimanfaatkan untuk minimal flushingnya kloset atau siram tanaman gitu ya. Seperti itu. Jadi ada tahapan daur ulang gitu ya. Sehingga dalam rangka konservasi airnya bisa tercapai. Jadi penggunaan airnya misalnya menggunakan air tanah gitu ya. Itu berkurang karena ada penggunaan hasil olahan dari STP gitu ya. Itu bedanya gitu ya. Kalau yang konvensional sama sekali tidak diolah, dimanfaatkan gitu ya. Jadi hanya diresapkan atau dibuang ke saluran. Seperti itu tambahannya mungkin. Gimana, Surya? Terjawab teh. Terima kasih Pak dan kelompok 4 atas jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya ada Hikia. Silahkan, Hikia. Suaranya kurang jelas ya? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan. Kalau sekarang jelas belum ya? Halo, Teh? Lumayan. Ya, mau tanya kalau terjadinya BOD, COD, dan TSS yang dan ketika itu terjadi, penanganan yang dilakukan kita seperti apa? Soalnya kan tadi disebutkan ada ya Pak. Ya, pertanyaannya gimana, diulang? Pertanyaannya, ya, ketika nilai BOD, COD, dan TSS pada hasil pengolahan limbah itu masih tinggi, itu biasanya penyebabnya karena apa? Dan solusi untuk penanganan dari masalah tersebut seperti apa, Pak? Oke, silakan yang bisa jawab dulu. Kelompok 4, silakan.
Tadi itu berarti fokusnya berarti kena penyebab dari tingginya si BOD COD-nya itu ya berarti ya? Kalau masih katanya. Jadi kalau masih Iya. BOD, COD, TSS itu masih angkanya misalnya masih tinggi gitu ya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk BOD sendiri biasanya proses aerasinya tidak optimal. Jadi mikrobanya biasanya kurang oksigen. Terus untuk solusinya yaitu ditingkatkan si aerasinya. Kemudian untuk COD, COD biasanya proses kimia kurang maksimal. Terus jadi untuk solusi yang COD ini biasanya diterapkannya pengolahan kimia. Yang ketiga yaitu TSS, biasanya proses sedimentasinya tidak efektif. Jadi untuk solusinya yaitu dioptimalkan sedimentasinya agar menambah waktu tinggal si airnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Muhtar atau yang lain, teman-teman yang lain. Silahkan. Betul ya. Jadi bila mana kandungan-kandungannya masih belum menunjukkan angka sesuai dengan standar, biasanya ada pengulangan ya, pengulangan atau durasinya ditambah gitu ya. Karena kan sistemnya si peralatan itu biasanya menggunakan timer ya, sekian jam atau sekian menit itu di pengolahannya ya. Pada saat tahapan-tahapan di dalam bak-bak penampungan itu. Nah, dalam tahapan itu semua kan ada pengujian. Jadi kalau yang misalnya yang harus dengan bahan kimia, berarti ada dosisnya penambahan bahan kimia gitu ya. Kemudian termasuk terakhir di pengendapan gitu ya. Itu pun sama gitu ya. Jadi tidak terlalu cepat untuk mengalirkan ke tahap berikutnya gitu ya. Jadi seperti kita mengolah sesuatu itu mesti kan harus berulang gitu ya. Berulang sampai mendapatkan mutu yang sesuai gitu ya. Seperti itu. Seperti yang disampaikan mungkin tadi Rini ya. Barangkali yang lain silakan ada yang berpendapat. Ini ada berikutnya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Alam ya. Di chatnya, jika terdapat pekerjaan pembuatan STP dengan sistem kontrak desain and build untuk proses approval, desain atau alignment regulasi dari segi instalasi maupun STP itu sendiri, jika bertindak sebagai kontraktor atau konsultan, kita harus koordinasi dengan pihak pemerintah mana yang interface proses pembuangan limbah. Ini mungkin saya jawab ya. Proses desain and build berarti kan salah satu penyedianya adalah kontraktor dan perencananya bersatu ya. Dari mulai tahap desain dan pengerjaannya. Yang jelas koordinasi itu dengan Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah, sekarang ada tim, biasanya Dinas Lingkungan Hidup itu baik dari sisi desain ya, kemudian nanti ada pengujian juga dari Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Jadi pada saat tahapan harusnya sudah koordinasi tahapan perencanaannya agar supaya STP ini sesuai dengan aturan yang berlaku di kita lah gitu ya, di Indonesia gitu ya.
Karena di sini yang ditanyakannya adalah proses koordinasi ya, koordinasi. Seperti itu, Ala mungkin tentang koordinasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Barangkali ada yang lain, silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau menjawab. Bapak maaf sebelumnya mau klarifikasi Pak, yang tadi Putri Ajeng Pak. Ya. Jadi tadi Putri Ajeng udah sempat menyampaikan dari awal studi kasus Pak pemaparannya. Ya. Jadi awal pemaparan studi kasus sampai alur pengolahan air limbah. Mungkin suaranya agak mirip saya Pak mungkin. Jadi ini. Oh ya, ya. Silakan yang lain. Jadi di sistem STP ini memang ada beberapa jenis ya atau metode ya. Karena ada yang metodenya menggunakan sistemnya kompresor ya untuk pada saat mengolah air ya untuk supaya si air kotor itu tidak tercampur dengan tadi ada kandungan-kandungan lain gitu ya. Kemudian dilanjutkan ke pengendapan. Nah, banyaknya kalau kayak di hotel gitu ya. Setelah diendapkan itu kan endapannya diangkut ya, diambil dari endapan itu diangkut. Kalau di Bandung tuh banyak yang digunakan sebagai pupuk gitu ya. Jadi diangkut menggunakan karena sudah padat gitu, dibuat kering gitu. Ada juga digunakan menggunakan tangki. Jadi sebelum dipadatkan itu diangkut dengan tangki dan dibuang gitu ya. Tapi itu juga dibuangnya dimanfaatkan diendapkannya di kebun lah gitu ya. Untuk memanfaatkan menjadi pupuk gitu ya. Tapi yang sederhananya tadi seperti di rumah itu adalah menggunakan septic tank gitu ya. Ada septic tank yang kalau zaman dulu kan dibuat dari konstruksi beton ataupun pasangan dinding bata gitu ya. Ada juga yang sekarang banyak dijual modelnya seperti tangki air gitu ya. Nah di dalamnya tuh dibuat sekat-sekat gitu ya. Dibuat sekat-sekat sehingga yang keluar itu sudah memang benar-benar sudah air yang tersaring di dalam septic tank gitu ya. Tapi itu biasanya pada umumnya diresapkan. Jadi tahapan septic tank masuk ke resapan gitu ya. Ada persyaratan, septic tank itu kan tidak boleh airnya mengandung sabun masuk ke dalam septic tank. Karena sistemnya bakteri ya. Jadi bakterinya harus hidup. Jadi kotoran itu dicerna oleh bakteri ya. Nah, kalau bakterinya mati, itu septic tank itu cepat penuh ya. Cepat penuh. Itu yang sekarang lebih praktis, tinggal belilah septic tank yang kapasitasnya berapa. Jadi untuk rumah tinggal yang isinya sampai dengan 5 orang itu cukup dengan yang 1 bibik gitu ya. Lebih praktis. Hanya sistemnya pada saat metode pelaksanaan pemasangan, jangan salah ya. Jadi kalau menggunakan sistem yang jenis tangki itu, begitu disimpan langsung diisi air.
Jadi jangan disimpan kosong, ditimbun. Nah, begitu musim hujan dia mesti ngangkat, nah, kedorong air tanah. Jadi harus diisi air, kemudian kalau memang ada talinya itu ditali, diikat ke pondasinya. Silakan yang lain, mungkin ada yang bertanya lagi. Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada tuh mungkin Jadi bingung, Pak, sama kayak kelompok kita. jadi untuk berikutnya kelompok 5 ya. Ini ada yang bertanya melalui chat Oh, silakan, silakan. dari Alam. Alam Pak, tadi. maaf, izin bertanya kembali, kalau untuk STP, apakah ada proses sertifikasi atau legalitas? Jika ada, pihak mana yang terlilis? Yang rilis? Pihak mana yang Ada. rilis? Kalau STP sebenarnya biasanya adalah bergabung izinnya itu dengan bangunannya, gitu ya. Hanya nanti proses setiap rutinitas periodik pemeriksaannya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, jadi harus ada pengujian proses air akhirnya gitu ya. Sudah memenuhi atau tidak gitu. Itu dari lingkungan hidup juga gitu ya. Tapi pada saat proses pembangunan biasanya adalah bergabung dengan izin bangunannya gitu ya. Kemudian sertifikasi ya, juga termasuk bangunannya. Jadi di dalam sertifikat layak fungsi bangunan ya, itu di dalamnya ada pengujian terhadap utilitas ya, baik itu air bersih, air kotor, kelistrikan dan sebagainya. Nah, di dalamnya ada pengujian. Keluarlah sertifikasinya adalah sertifikat layak fungsi bangunannya, gitu ya. Tidak khusus untuk STP gitu. Seperti itu. Biasanya untuk yang bangunan baru yang melakukan pengujian itu kan konsultan MK-nya kalau menggunakan MK gitu ya. Sehingga dari hasil pengujian konsultan itu diajukan ke pemerintah daerahnya. Karena yang mengeluarkan sertifikat layak fungsinya adalah dari pemerintah daerah gitu ya. Hanya persyaratannya yang dilengkapinya oleh konsultan manajemen konstruksi atau konsultan pengawas. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Bapak ini boleh nanya? Ya. Mau nanya Pak, perbedaan STP sama IPAL. Yang Rini sempat baca tuh, kalau STP itu kan mengolah limbah domestik saja ya Pak. Kalau IPAL lebih luas mungkin cakupannya, seperti rumah sakit, hotel mungkin. Bisa tolong dijelasin lebih detailnya nggak Pak perbedaannya? Terima kasih Pak. IPAL itu kan instalasi pengolah air limbah ya. Jadi salah satunya adalah STP gitu ya. Jadi hanya yang dibedakan tuh kalau industri itu kan tadi tahapannya lebih besar gitu ya. Sampai ukurannya pun volumenya lebih besar gitu ya. Tapi prinsipnya sama. Jadi bahwa IPAL itu adalah salah satunya
adalah STP gitu ya. Ada yang modelnya tadi ada bak besar menggunakan apa seperti diputar gitu ya, menggunakan eh, mesin yang cukup besar disimpan di tengah gitu, bentuknya bulat. Nah, saya sempat salah satu ipalnya Pertamina di Balikpapan itu sangat sangat luas sekali gitu ya tahapan-tahapan baknya itu. Ya salah satunya ada tempat yang bentuknya bulat tuh diputar. Pada saat survei itu untuk melihat ipal ini harus mengikuti aturannya, harus pakai masker karena sangat 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 bau gitu ya. Kemudian di sekeliling tempat pengolah limbah itu menggunakan pagar untuk mencantolkan body harness. Nah, pada saat survei aja harus pakai body harness. Gitu. Jadi IPAL ini adalah instalasi pengolah air limbah kan. Dan di antaranya adalah STP. Gitu ya. Seperti itu. Jadi IPAL dengan STP adalah komponennya adalah STP gitu ya. Jadi mungkin penggunaannya bisa dipilih sesuai kebutuhan ya Pak? Ya, sesuai hal hitungan. Jadi misalnya volume limbahnya itu sekian kubik per hari. Nah, berarti kan disesuaikan pengolahnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau hanya seperti misalnya di kampus gitu ya. Di kampus itu kan paling dari toilet gitu ya. Kecuali mungkin kalau ada lab kimia mesti harus ada usus. Nah, kalau di lab kimia itu harus ada usus pengolah yang limbah B3. Tidak semuanya gedung itu punya limbah B3 pengolah limbah B3. Biasanya dititipkan ke gedung lain yang instansi lain yang mempunyai pengolah limbah B3 gitu ya. Terima kasih Pak. Ini ada Alam nanya lagi Pak. Maaf mau tanya lagi Pak. Merek untuk STP yang beli langsung jadi yang memiliki kualitas paling bagus namun harganya terjangkau saat ini ada apa ya Pak? Kebetulan sedang cari untuk pengadaan proyek. Maaf sedikit komersil. Nanti nyebut merek saya iklan lagi. Alam. Mereknya banyak ya. Yang penting dilihat prosesnya ya. Jadi pilih yang prosesnya itu pasti kan dia memberikan brosur atau katalog gitu ya. Kalau soal merek nih saya tidak berani menyebutkan merek ya. Karena mempunyai mungkin banyak merek ya. Iklan lah nanti. Kalau di pemerintah membuat spek itu tidak boleh pakai merek gitu ya. Karena itu takutnya jadi intervensi. Kecuali kalau beli spare part ya. Misalnya ada salah satu mesin spare partnya rusak, nah itu harus dituliskan mereknya supaya sesuai gitu ya. Tapi kalau ini tidak berani saya. Yang penting STP ini ya sistemnya dilihat ya. Termasuk kalau dari harga saya kira kalau dibilang harganya mahal mesti dapatnya yang baik gitu ya. Gitu. Kalau cari yang murah ya belum tentu juga dapat yang baik gitu ya. Jadi sekali lagi silahkan cari yang merek yang berkualitas lah gitu ya. Untuk STP biasanya di satu pabrik tujuan menampung limbah dari pabrik sendiri. Untuk IPA biasanya dibangun oleh satu kawasan industri. Ya gitulah. Jadi IPA itu pengolah limbah yang besar gitu ya. Ini ada pengalaman nih
salah satu pabrik tempat pengolah limbah di tempat penampungan lumpurnya itu kan sangat dalam. Nah, si teknisinya setiap petugas sip-sipannya itu harus mengecek. Nah, dia kebetulan teknisinya sip 1 gitu ya. Pada saat pergantian mau sip 2, teknisi yang tadi hilang gitu ya, sampai dicari seluruhnya tidak ketemu gitu ya, sampai bertemu lagi dengan sip 3 itu masih belum ketemu. Nah, pada saat pencarian salah satu bak limbahnya pintunya membuka gitu ya, dan di situ ada sepatu gitu ya, tapi masih belum percaya bahwa apakah jatuh atau terpeleset atau gimana gitu ya. Jadi satu hari sampai pagi lagi baru ketemunya si bak lumpur tadi disedot. Ternyata ada di lumpur itu, posisinya berdiri ya. Jadi kemungkinan itu terpeleset. Jadi nggak bisa naik lagi karena kedalamannya dalam. Itu posisinya di bawah bak kontrolnya, dia mungkin apakah dia ngambil sesuatu atau terus peleset gimana. Jadi kecelakaan di dalam bak penampung limbah lumpur. Jadi hati-hati tadi kalau mengontrol salah satu pengolah limbah ini harus ikutin ya aturannya. Tadi harus menggunakan body harness yang harus dicantolkan ke railingnya, kemudian harus pakai masker karena bisa jadi pusing karena bau gitu ya. Seperti itu. Jadi ada kecelakaan akibat sedang memeriksa IPAL ini gitu ya. Alam tuh. Betul lah gitu lah. Mungkin tidak diperpanjang. Di Karawang Kak ya, alam. Bapak maaf ada yang bertanya. Silakan. Yuni silahkan. Ya, wajib ya. Jadi jangankan perusahaan ya, rumah saja sebenarnya wajib mempunyai pengolah limbah gitu ya. Cuman kan ada yang tidak mampu membuat, akhirnya kotorannya itu dimasukin aja ke selokan gitu ya. Ada juga seperti itu. Tapi memang ada juga yang tersedia kalau di kota Bandung itu ada jaringan khusus kota Bandung ya. Khusus pembuang air limbah gitu ya. Jadi ada jaringan yang di kedalaman kurang lebih di 3 meter kalau salah dibangun itu. Dibuang langsung ke ada pengolah limbah akhir di daerah Kabupaten Bandung gitu ya. Nah, jadi kalau salah satu perusahaan memang digabung, ya tidak masalah gitu. Gabung, yang penting kapasitas pengolahnya mencukupi gitu. Dan akhir dari pengolah limbahnya memenuhi.
banyak pabrik ya yang ada pengolah limbahnya itu, tapi karena mungkin mengolah limbah itu juga memerlukan biaya, akhirnya di bypass gitu ya. Sehingga yang keluar ke Sungai Citarum itu ada yang warna hijau, ada yang warna merah gitu ya. Itu belum diolah secara sempurna gitu ya. Sekarang bekerja sama dengan TNI gitu ya untuk memeriksa semua aliran-aliran yang dari pabrik itu diperiksa gitu ya. Jadi harus benar-benar pengolah limbahnya itu hasil akhirnya diuji gitu ya. Karena mencemarkan, jangankan mengganggu manusia, binatang yang ada di sungai itu misalnya ikan dan sebagainya itu mati gitu ya karena tanpa diolah. Ya bisa gitu, bisa gabungan gitu ya. Jadi kalau memang misalnya berdampingan, tapi pada umumnya hotel tuh masing-masing punya gitu ya, punya pengolah. Walaupun lahannya sedikit, biasanya di lantai yang paling bawah di basement itu ada pengolah limbah gitu ya. Karena pada saat membuang akhir nanti kan ada pompa dibuang ke saluran kota gitu ya. Kan harus sudah benar-benar harus hasil olahan gitu ya. Walaupun tadi ada daur ulang, mesti tetap ada ya, tidak semuanya bisa didaur ulang. Sekian persen itu dibuang gitu ya. Yang penting tadi, jadi si pengolah limbah ini kapasitasnya mampu untuk mengolah. Kan mesti kalau gabungan dihitung dua-duanya, misalnya ada 2 gedung gitu ya. Jadi gedung 1, gedung 2, nah itu udah dihitung berapa sih limbahnya gitu ya. Seperti itu. Kembali kalau kalau izin ya tadi izinnya itu adalah satu izin satu ini dengan izin bangunannya gitu ya. Bapak ada yang bertanya lagi Pak, ada Ya. 2 penanya. Yang pertama dari Rian. Silakan. Silakan Rian. Kebetulan tadi sudah disinggung soal ini ya Pak. STP ini kan ngasilin limbah lagi berupa lumpur sisa. Ngomong-ngomong soal lumpur, itu saya pernah menjumpai pengolahan lumpur sisa di STP itu menghasilin bau yang nggak sedap Pak. Ya. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Sedangkan bau ini kan bisa dibilang cukup mengganggu untuk lingkungan. Apakah manfaat STP ini masih sebanding dengan bau yang dihasilkan dari limbah ini Pak? Memang masih menimbulkan bau ya, di lumpur itu bau ya. Apalagi itu tadi saya pernah coba itu di Pertamina itu sangat bau ke lingkungan. Makanya dibuat sebenarnya jauh dari lingkungan, harusnya jauh dari lingkungan. Terutama pabrik. Makanya kalau pabrik itu kan satu kawasan pabrik gitu. Tapi kalau seperti hotel apa gitu ya biasanya tidak begitu bau ya, tapi yang terutama yang industri itu biasanya sangat mengganggu lingkungan kalau lumpurnya tuh bau gitu ya. Pada saat pemanfaatan lumpur ya tergantung lumpurnya gitu ya. Kalau hanya lumpurnya misalnya lumpur mengandung pasir atau apa, ada yang juga yang dimanfaatkan bikinlah batako dan sebagainya gitu.
Tapi kalau lumpurnya tadi limbahnya yang berbahaya ya tidak dimanfaatkan dengan dibuat bahan bangunan atau apa. Masih banyak masih bau gitu ya dari lumpurnya itu. Bapak, ini ada yang bertanya lagi dari Alam. Pak, maaf, minta gambaran untuk perbedaan antara STP dan WWTP. WWTP. Ya itu tadi, jadi kalau WWTP itu ya lebih ukurannya besar ya. Untuk pabrik-pabrik yang industri gitu ya, pada umumnya digunakan adalah WWTP ya. Hanya sebutannya aja kan sama aja itunya. Kan water treatment plant gitu ya. Kalau itu sewage gitu ya, antara sewage dengan water itu sama aja gitu ya. Hanya ukurannya yang membedakan adalah ukurannya besar. Wastewater treatment plant. Seperti itu mungkin ini udah ada WA dari kelas B. Harusnya mulainya 19.10. Saya undur 19.30 gitu ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, mungkin karena ini sudah di WA sama kelas B. Saya kira pertemuan hari ini cukup dan diskusinya cukup ramai ya, walaupun yang lain masih ada yang tidak aktif. Untuk kelompok berikutnya silakan apakah ke proteksi kebakaran atau apa silakan gitu ya. Kalau tidak lagi mungkin terima kasih. Kita akhiri saja. Maaf, Pak, Assalamualaikum perlu warahmatullahi dokumentasi dulu, Pak. wabarakatuh. Oh ya, silakan. Lupa saya. Iya. Hadir semua ya. Sepertinya diambil? semua, Pak. Ya. Sudah diambil ya kamarnya? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.